Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat penting bagi kaum muslimin. Ini adalah bulan yang dimana amal itu Allah akan lipat gandakan. Sangat besar. Jadi kalau para sahabat Nabi itu sudah bersiap sejak berapa bulan sebelum Ramadan karena akan menyambut bulan agung di mana amal-amal itu akan Allah lipat gandakan. Dan ini adalah kesempatan kita ya kaum muslimin di seluruh dunia saat ini untuk mengambil kesempatan momen Ramadan ini untuk melipat gandakan amal. Dan yang dilipat gandakan ini bukan hanya amal berupa amal ibadah mahdoh gitu ya, amal yang lebih ke aspek individual, tapi juga amal yang menyangkut kehidupan sosial. Jadi ada amal terkait dengan kepedulian sosial. Itu yang harus digarisbawahi juga bahwa itu juga merupakan unsur yang penting. Itu jadi dalam menunjang pahala kebaikan kita di bulan Ramadan. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Allah bilang bahwa kita itu harus tolong menolong dalam kebaikan, bukan tolong menolong dalam keburukan. Jadi intinya adalah bahwa bulan Ramadan ini kalau kita manfaatkan dengan kepedulian sosial dan melahirkan para inovator-inovator sosial gitu ya. Jadi karena kita tahu bahwa Provinsi Jawa Barat khususnya Kota Bandung ini memiliki bonus demografi anak muda yang tinggi dan ini memiliki potensi luar biasa jika diarahkan untuk menjadi inovator-inovator sosial. Karena untuk aspek komersil bisa jadi kita sudah memiliki banyak ya anak-anak muda di Indonesia terutama ya yang mereka adalah anak-anak muda yang memiliki jiwa inovasi dan imajinasi yang luar biasa sehingga melahirkan yang namanya startup hebat ya, startup di mana mereka mampu meraih aspek komersial dengan sangat tinggi gitu ya. Namun yang menurut kami dalam ada catatan adalah bahwa aspek social entrepreneurship ini yang masih menjadi kurang gitu ya. Jadi di tengah-tengah terutama di tengah-tengah jaringan anak-anak muda muslim ya yang membentuk misalkan komunitas pengusaha muslim ataupun masyarakat pengusaha muslim dan itu tuh dibutuhkan gitu. Jadi mereka tidak hanya untuk bagaimana mendapatkan harta dari jalan yang halal gitu ya dan bagaimana tapi bagaimana juga mengembangkan harta itu untuk kebermanfaatan umat. Nah, inilah yang diperlukan untuk menjadi seorang inovator sosial. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat hari ini, di mana krisis ekonominya, segala harga naik, kebutuhan hidup juga semakin sulit bagi masyarakat untuk dipenuhi. Nah, jika para inovator-inovator sosial ini bermunculan, maka ini setidaknya akan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Dan momen Ramadan ini adalah momen yang paling pas. Jadi untuk melatih kepekaan dan juga melipat gandakan amal soleh kita semua, terutama para anak-anak muda di generasi muda yang berkecimpung dalam industri kreatif, bagaimana pada era digital hari ini dia dibutuhkan banyak sekali ide-ide kreatif dalam bentuk konten-konten apapun, terutama dalam konten digital itu yang bisa memantik orang-orang tuh peduli terhadap kepedulian sosial gitu ya. Misalkan kalau dalam contoh beberapa referensi yang saya cari itu ada banyak dari luar negeri ya, seperti misalkan Alok Sethi yang dari India itu yang merupakan seorang arsitek. Dia menjalankan bisnis dengan berupaya mengemban misi mengubah pemukiman kumuh, masyarakat kumuh dengan menjadi pemukiman yang huni layak oleh masyarakat. Dan itu dia mulai dengan aktivitas internet ya, dengan banyak metode seperti crowdfunding, mengajak orang-orang untuk berdonasi, dan dia yang mengembangkan idenya, sehingga orang-orang juga terpancing untuk melakukan aktivitas kepedulian sosial. Dan inilah yang dibutuhkan loh para anak muda di Kota Bandung ini untuk mewujudkan yang namanya
dan Jawa Barat secara umumnya gitu ya. Jadi dibutuhkan mereka itu adalah untuk membuat sebuah gebrakan-gebrakan inovasi sosial yang dimana mereka ini akan menjadi aktor-aktor terdepan yang membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih sejahtera lagi. Itulah yang kita inginkan gitu ya. Dan ini juga sebenarnya adalah dari hikmah bulan Ramadan, di mana setiap sedekah, ibarat itu ya, jadi bahwa sedekah saja Allah akan lipat gandakan dengan luar biasa. Apalagi aktivitas yang memacu orang-orang lain bersedekah, ya, dengan aktivitas sosial, imajinasi anak muda dengan aplikasi digital, dengan sebuah kampanye-kampanye di media sosial, membuat sebuah gebrakan sosial ingin melakukan kontribusi terhadap masyarakat miskin misalkan, atau kepedulian terhadap masyarakat yang kekurangan gizi, atau masyarakat yang terdampak secara pendapatan dari mulai PHK dan lain-lain, ini bisa disupport oleh kemampuan kreatif inovator sosial. Tentu ini akan sangat dimudahkan, dimudahkan prosesnya gitu ya, kalau memang betul-betul lillahi ta'ala gitu. Allah akan menolong gitu ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu nggak akan nolong suatu kaum, itu nggak akan mengangkat derajat suatu kaum, nggak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kalau misalkan masyarakat kita tidak peduli dengan kehidupan sosial dan membiarkan masyarakat itu dalam keadaan yang sulit, serba sulit, dan para orang-orang yang memiliki kelebihan, yang Allah karuniakan kelebihan berupa kreativitas, usia muda, daya imajinasi yang tinggi, itu tidak dilibatkan dalam hal ini, maka Allah tidak akan merubah juga masyarakatnya. Jadi inilah yang memang kita butuhkan. Jadi butuh anak-anak muda ini bergerak untuk peduli terhadap aspek kepedulian sosial, sebagaimana dalam fungsi entrepreneurship dalam Islam. Kalau kita kaji dalam perspektif ekonomi dan bisnis, dalam Islam itu melakukan tijarah atau perdagangan itu tidak hanya dalam aspek ekonomi atau dalam aspek iktisodiyah, tapi ada juga aspek ijtimaiyah. Jadi dua hal ini adalah seperti satu koin gitu ya. Jadi seperti satu koin ada dua sisi gitu. Jadi aspek ekonomi dan sosial ini tidak bisa dihilangkan. Dan inilah yang belum terpantik daripada anak-anak muda, di mana mereka masih lebih fokus kepada status memperkaya diri, ataupun status mereka sebagai pengusaha muda sukses dan lain-lain, yang lebih ke pamer di media sosial ya. Jadi misalkan harta, tahta, dan ujungnya nanti disita gitu ya, jangan seperti itu gitu. Jadi anak-anak muda itu adalah kontribusi, di mana mereka tuh ekonomi itu adalah sebagai alat saja, alat untuk melakukan kontribusi sosial yang lebih luar biasa. Dan itulah yang memang sebaik-baik manusia, dalam sabda Nabi adalah sebaik-baik manusia dia adalah yang bermanfaat bagi orang yang lainnya. Dan kami selaku fasilitator di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung tentu sangat menginginkan, memiliki cita-cita, insya Allah di kemudian hari itu kami ingin menciptakan banyak sekali inovator-inovator sosial muslim yang dia peduli terhadap urusan masyarakat, yang dia menjalankan ajaran Allah, ajaran Islam yang Allah gariskan terkait dengan kewajiban peduli terhadap sesamanya. Dan ini juga yang digariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kalau kita makan kenyang sementara tetangga kita ada yang kelaparan, ini adalah perbuatan yang tercela, dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Ini akan sangat berat jika kita tidak memulainya. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat menjadi momentum untuk kita memaksimalkan ikhtiar kita, untuk merubah mindset kita, tidak hanya fokus pada utilitarianism atau kepada perspektif manfaat bagi diri sendiri, manfaat bagi individu, manfaat bagi kelompok-kelompoknya sendiri saja, tapi manfaat kepada masyarakat luas. Dan inilah yang dibutuhkan hari ini. Jadi para inovator-inovator sosial yang mendedikasikan dirinya untuk umat, mendedikasikan diri semuanya itu untuk amalan lillahi ta'ala, dan itu akan menjadi membawa keberkahan bagi masyarakat Kota Bandung, masyarakat Jawa Barat, dan juga masyarakat Indonesia kepada umumnya. Seperti itu apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan ide awal terkait dengan bulan Ramadan, inovasi sosial, dan industri kreatif anak muda di Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.